قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali majelis kita ini mudah-mudahan penuh berkah dengan memohon ketakwaan, petunjuk, dijauhkan dari yang haram, dan mudah-mudahan kita diberikan sifat qanaah. Baik, saya tuntun dulu sebelum masuk dalam materi, sambil buletinnya yang belum dapat bisa dibagi, diikutin J. Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ayo kita baca sarengan. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Sekali lagi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Saya bacakan artinya, diikuti. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf, dijauhkan dari yang haram, dan al-ghina, kecukupan. Baik, mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah untuk bisa mendapatkan petunjuk dengan sebab kita berada dalam majelis ilmu, dan juga diberi taufik untuk bertakwa dan dijauhkan dari yang haram, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kecukupan juga keistiqomahan. Baik, kita mulai dengan tema, kalau di flyer itu muda ngaji, tua juga ngaji. Kalau sekarang ini materinya dalam buletin, umur anak muda juga tidak panjang, namun ada yang dosa terus jalan. Di sini nanti temanya tentang umur terbatas. Kalau umur terbatas, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Lalu nanti ada dosa untuk anak muda. Lalu sengsaranya anak muda adalah kalau jauh dari agama. Baik, yang baca bisa pakai ini untuk rekaman. Baik, kita mulai dari umur itu terbatas. Monggo dibaca. Umur anak muda tidak panjang, namun dosa terus jalan. Umur terbatas. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaknya lalu berkata,
Hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Ibnu Umar lantas berkata, jika engkau berada di petang hari, janganlah tunggu sampai datang pagi. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah tunggu sampai datang petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah pula waktu hidupmu sebelum datang matimu. Jangan sampai waktu sia-sia. Dalam hadis disebutkan, di antara kebaikan Islam, seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Taib. Umur terbatas. Ada hadis yang disebutkan di sini saking Ibnu Umar. Pernah Rasulullah SAW mengatakan sambil memegang pundak dari Ibnu Umar. Ingat, Ibnu Umar itu sahabat muda. Nabi SAW ingatkan dia. Berarti masih di usia muda, Nabi ingatkan ini. Karena biasanya sifat anak muda, nasihat ini kurang diperhatikan. Maka Nabi SAW nasihatkan pada Ibnu Umar saat itu, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Hiduplah kalian di dunia seakan-akan seperti gharib, seperti orang asing, atau seperti seorang pengembara. Nah, ini adik-adik sekalian, coba lihat. Kalau disebut orang asing, ini lagi jalan sampai di Wonosari, dia belum tahu wilayah sini. Dia mau lakukan perjalanan lagi, dia cuma istirahat sebentar saja, terus pergi lagi. Kalau pengembara, ini lebih ekstrim lagi. Dia mengembara kemana-mana, lebih sedikit lagi untuk mampirnya. Kalau orang asing mungkin masih bisa mampir 2 hari, 3 hari, 1 pekan, bisa dia mampir seperti itu. Namun kalau pengembara datang, diam sejenak, pergi lagi, diam lagi sejenak, pergi lagi. Nabi ibaratkan ini untuk menandakan kalau kita di dunia itu cuma sebentar. Seperti gharib, seperti abirus sabil. Abir itu cuma lewat saja. Maka kalau dalam ayat itu pernah sebut, ya, ada orang yang junub masuk masjid, itu cuma sekadar lewat saja. Ya, dia tidak boleh menetap dalam masjid. Istilahnya itu abir tadi. Cuma sekadar lewat saja. Dan ini jadi dalil kalau orang junub tidak boleh masuk masjid, diam lama di situ. Ingat ya, orang junub tidak boleh masuk masjid dan diam lama di situ. Cuma apa? Hanya sekadar lewat saja. Ustaz, apakah sama yang junub ini dengan haid? Apa kesamaan junub dan haid? Ada samanya enggak? Mas, ada sama antara junub dan haid? Hah? Ada kesamaannya enggak? Mbak, junub dan haid ada kesamaannya atau tidak? Kesamaan dulu. Ada atau tidak? Hah? Mbak, junub dan haid ada kesamaan enggak? Kok bingung ini mas-mas ini? Pernah junub toh? Haid pernah enggak? Enggak, wes. Berarti wes beda. Namun ada samanya enggak? Hadas kecil apa hadas besar? Hadas besar. Besar. Hadas besar disuruh apa? Mandi wajib. Mandi. Kesamaannya apa berarti? Kalau suci, untuk suci disuruh apa? Mandi. Mandi besar. Nggak cukup wudhu untuk junub dan haid. Kesamaan itu. Perbedaannya apa? Kalau junub sebabnya apa? Pernah junub nggak ini? Saya lanang gitu. Apa sebabmu junub? Mimpi basah. Ya, mimpi basah junub. Disuruh mandi nggak setelah itu?
Mandi besar. Hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Nah, kalau yang wanita, masalahnya, perbedaannya bukan sekadar haid terus mandi. Namun kalau wanita haid terus darahnya berhenti, sempurna berhentinya dulu, dipastikan berhenti, baru kemudian setelah berhenti ini mandi, baru suci. Kalau yang junub enggak, dia junub langsung mandi. Namun kalau haid nunggu lagi darah itu berhenti, baru kemudian mandi. Sehingga tentang masalah yang ini para ulama beda pendapat di dalamnya, hukum wanita masuk masjid. Nah, titik masalahnya di sini nanti. Yang menyatakan tidak boleh wanita itu masuk masjid dikarenakan wanita haid tadi masuk masjid dikarenakan junub, dia dianggap sama dengan junub. Junub tadi ila abiris sabil, cuma sekadar lewat saja. Tidak boleh tetap lama di dalam masjid, maka haid juga demikian. Nah, ini menurut pendapat pertama dan ini dijadikan pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Yang kedua, pendapat yang nyatakan junub tidak boleh masuk masjid diam lama, sedangkan yang haid masih boleh. Alasannya apa? Tadi, junub dan haid itu berbeda. Junub sendiri, haid sendiri. Junub itu nanti mesti nunggu sampai dia mandi suci. Namun haid bukan hanya nunggu, namun dia nunggu sampai darahnya berhenti, mandi kemudian baru suci. Sehingga kalau junub nggak main nunggu waktu sebenarnya, dia langsung setelah itu mandi sudah suci. Kalau haid masih nunggu darahnya itu berhenti, ketika darah itu berhenti, baru kemudian dia mandi, baru dianggap suci. Maka titik perbedaannya di situ, sehingga kesimpulannya tidak bisa disamakan junub dan haid dalam masalah hukum masuk masjid. Para ulama memberikan dua syarat untuk wanita yang haid boleh masuk masjid, dua syarat. Yang pertama, kalau ada kebutuhan. Yang kedua, kalau menjaga dirinya tidak mengotori masjid. Kalau ada kebutuhan, apa contohnya kebutuhan apa? Apa kebutuhan? Ngaji, ilmu dia mesti cari, boleh dia masuk masjid. Kemudian yang kedua tadi, selama tidak mengotori masjid. Zaman ini sudah aman. Karena sudah aman, wanita-wanita terlindungi tadi ketika masuk masjid. Dia cukup pakai yang bisa menghalangi dari haidnya itu tidak mengotori tempat sholat, maka ketika itu sudah bisa masuk masjid. Balik lagi tadi. Kun fid dunya ka'annaka ghurib aw 'abirus sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan itu kalian itu ghurib, seperti orang asing atau jadi pengembara. Ibnu Umar katakan, jelaskan kalimat tadi. Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantaziris sabah. Jika engkau berada pada petang hari, maka jangan tunggu-tunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jika engkau berada pada pagi hari, jangan nunggu-nunggu petang, jangan nunggu-nunggu sore. Wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambil masa sehatmu sebelum datang sakitmu, manfaatkan masa sehat baik-baik. Wa min hayatika limautik, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Disuruh jangan nunggu-nunggu waktu berlalu gitu saja, manfaatkan. Ada masa muda, gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Ada masa sehat, gunakan masa sehat sebelum datang sakit. Ada kehidupan, Allah beri nikmat hidup, manfaatkan baik-baik. Enggak tunggu nanti tua dulu baru ibadah, atau ketika mati baru menyesal itu.
Disuruh di sini memanfaatkan waktu dengan baik. Umur kita terbatas. Yang muda pun tetap umurnya terbatas. Nggak ada jaminan umur itu panjang. Nah, kalau sudah tahu umur itu terbatas, kita diperintahkan jangan sampai waktu sia-sia. Dalam hadis tadi disebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan hal yang tidak manfaat. Coba ada keterangan lagi di bawahnya. Arif Al-Yamani berkata, Alif Al-Yarmani berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. lihat, inna min i'radillahi 'anil abdi ayyushghiluhu bima la yanfa'uhu. Di antara tanda kalau Allah itu meninggalkan hamba, Allah meninggalkan kita. Allah itu meninggalkan kita, tandanya apa? Ada yang disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Ada yang disibukkan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Ada yang disibukkan dengan hal tidak manfaat, wajib sampai ditinggalkan. Ada yang disibukkan dengan hal yang tidak manfaat, haram diterjang. Ada yang cuma habiskan waktu sia-sia saja, nggak ngisi dengan hal-hal manfaat apapun. Contoh yang tadi, sampai wajib ditinggalkan. Banyak tidur, lupa bangun subuh. Bukan lupa, memang nggak bangun subuh. Kalau lupa nggak bangun, bangunnya jam 6, kan masih bisa qadha. Iya kan? Dia masih bisa qadha. Ini enggak, memang kesadarannya sholat subuh nggak ada. Jika dia tinggalkan ini masuk dalam hadis, masuk dalam perkataan tadi Arif Al-Yamani. Dia tanda Allah itu tinggalkan dia apa? Sibuk dengan hal kayak gitu, terulang terus tiap waktu, subuh telat terus, nggak kerjakan sholat subuh. Itu tanda Allah tinggalkan kita. Contoh lagi tadi, sampai menerjang yang haram. Ya, nanti dosa-dosa anak muda nanti tak sebutkan nanti. Ini dosa-dosa kalian ini. Ini seputar 3 aja itu dosa anak muda. Seputar itu saja, gak keluar dari 3 ini. Nanti akan kita sebut. Contoh lagi, waktunya habis hal-hal mubah terus. Mubah itu kan hukum dalam Islam ada 5 nih. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh. Nah, ada yang kelima nih, mubah. Coba diulang, 1 apa tadi? Wajib, yang 2 sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Wajib diperintahkan dikerjakan, perintahnya tegas. Jika ditinggalkan dosa. Sunnah ada perintah juga, namun masih lebih rendah daripada yang wajib. Jika ditinggalkan tidak dikenai dosa. Yang haram dilarang untuk dilakukan, larangannya tegas. Kalau makruh baiknya ditinggalkan, kalau dilakukan tidak berdosa. Kalau mubah netral situ, tidak dikatakan wajib, tidak dikatakan sunnah, tidak dikatakan makruh, tidak dikatakan haram, asalnya netral, boleh-boleh saja. Contoh, jalan-jalan boleh atau tidak? Boleh. Makan banyak boleh atau tidak? Bu jawab. Boleh nggak? Boleh. Pagi makan, jam 10 makan, jam 1 makan, 5 makan lagi. Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Mubah. Tidur wajib, sunnah, makruh, haram, apa mubah? Asalnya mubah. Tidur boleh. Namun ingat kaidah lagi, untuk perkara yang mubah ini
Kalau yang mubah ini jadi wasail, perantara, maka tergantung tujuannya apa. Kalau perantaranya ini nanti yang mubah ini mengantarkan pada yang wajib, berarti nanti hukumnya wajib. Yang mubah ini jadi perantara untuk yang sunnah, maka hukumnya sunnah. Yang mubah ini jadi perantara untuk yang haram, berarti hukumnya haram. Yang mubah ini jadi perantara untuk yang makruh, berarti hukumnya makruh. Maka mubah itu sifatnya tergantung tujuan. Atau para ulama punya kaidah al-wasail laha hukmul maqasid. Al-wasail laha hukmul maqasid. Yang namanya perantara hukumnya sama dengan hukum tujuan. Saya ulang. Yang namanya perantara yaitu mubah tadi, itu hukumnya sama dengan hukum tujuan. Contoh, sholat berjamaah, hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Untuk laki-laki apa perempuan? Untuk laki-laki. Sekarang mau lakukan sholat berjamaah, apa yang dilakukan sebelumnya? Perantaranya apa sebelumnya? Apa yang harus dilakukan sebelumnya? Sebelum melaksanakan sholat berjamaah, apa dulu? Jalan dari rumah kan? Kalau wudhu sudah wajib tuh syarat. Nah, jalan dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah hukumnya apa tadi? Wajib. Berarti jalannya menuju masjid hukumnya apa? Wajib. Atau dia pakai sarana yang lain, pakai kendaraan, hukumnya juga berarti apa? Wajib. Tergantung kondisi orang masing-masing. Perantara ini sesuai dengan hukum tujuan. Oh, tujuannya wajib, maka perantara tadi jadi apa? Wajib. Contoh kedua, sunnah. Ya, contoh sunnah. Tolabul ilmi. Ngaji. Ngaji itu ada yang level hukumnya itu sunnah, tidak sampai wajib. Kalau hukum ngaji ini berada dalam majelis ilmu ini sunnah, maka perantara menuju majelis ilmu ini juga nanti hukumnya semuanya jadi sunnah. Contoh, ya, perantaranya apa? Jalan kaki ke majelis ilmu, naik kendaraan ke majelis ilmu. Contoh, untuk raih ilmu tadi dia mesti dengar, pasang telinga. Dia ketika di majelis ilmu tadi butuh nyatet. Nah, berarti segala aktivitas ini menuju yang sunnah tadi semuanya dihukumnya apa? Sunnah, dapat pahala semuanya itu. Contoh yang haram lagi, al-wasaila hukmul maqasid. Apa contoh yang haram apa? Apa? Khamar. Minum khamar haram. Dosa kecil apa dosa besar? Besar. Apa perantara untuk sampai khamar tadi diminum? Nah, ada dulu pabrik khamar. Apalagi pabriknya sudah ada, minumannya sudah jadi. Setelah itu apa? Nah, distribusi dulu kan? Ada yang nganter itu dari pabrik ini ke warung-warung, toko-toko. Terus setelah ini dari warung, toko-toko untuk diminum apa lagi kalau gitu? Ada yang jual kan? Nah, terus apa lagi? Nah, ada yang beli. Dia nggak beli langsung, dia cuma perantara juga. Nah, misalnya dia disuruh orang lain, dia beli. Terus ada sampai ke dia ini sudah dibeli, ada yang lagi nuangkan itu, nuangkan khamr tadi, nuangkan minuman keras tadi. Apa istilahnya? Hah? Tahu nggak? Nggak usah tahu. Apa? Bartender dituangkan ini. Minum lagi Pak, tambah lagi. Iya. Ini kan semua perantara kan? Haramnya tadi yang mana coba? Minum khamr. Namun didukung oleh pabrik, distributor, toko, yang jual, yang beli, ya kan? Yang tuangkan, sampai yang terakhir apa? Yang minum. Kalau hukum tujuan ini haram, maka yang pertama dari awal itu apa? Haram semuanya itu. Walaupun yang ujung-ujungnya minum cuma satu ini, yang lainnya nggak minum. Yang punya pabrik enggak,
yang distribusikan enggak, yang ngantarkan ke toko tidak, yang punya toko tidak minum, yang beli tidak minum, yang nuangkan tidak minum, yang terakhir yang minum. Namun adanya ini semuanya, jalur ini, rantai ini, nah orang minum khamar. Berarti semuanya kena dosa enggak? Kena dosa atau tidak? Iya. Berarti punya pabrik ini masalah enggak? Masalah. Kemudian yang kerja di situ masalah enggak? Masalah juga. Yang punya toko jual kayak gini masalah enggak? Masalah juga. Distributornya masalah enggak? Masalah, semuanya itu rentetan. Itu yang tadi kita sebut hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Haram semuanya. Contoh lagi yang keempat tadi, makruh. Apa yang makruh ya? Mas, apa yang makruh Mas? Apa makruh? Contoh yang makruh apa? Apa yang makruh? Apa contoh perbuatannya makruh? Apa? Contoh misalnya, ada yang Jumatan duduk, lututnya dipeluk. Coba lututnya dipeluk gimana? Gitu. Ini namanya duduk ihtiba. Duduk ihtiba itu ya, lututnya dipeluk gini, apa yang terjadi? Coba diulang lagi. Coba, apa yang terjadi itu? Kepala dengan lutut dekat nggak? Apa yang terjadi? Ngantuk. Ya, itu cepat ngantuk. Apa urgensinya kok seperti ini masalah? Ada di sini yang dia tinggalkan dengar khutbah. Perbuatan ini, duduk tadi, ini jadi membuat dengar khutbah tidak sempurna. Karena apa? Ngantuk. Ngantuknya apa? Sebab ini dia lakukan. Khutbah yang sunnah tadi dia tinggalkan. Dengarnya ya. Karena sebagian ulama menganggapnya itu hukumnya sunnah. Dia dengarnya tadi, dia tinggalkan. Karena lakukan duduk semacam tadi. Berarti duduk ini sampai meninggalkan yang sunnah, maka dihukumi makruh juga. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Berarti kesimpulannya, yang mubah tadi tidak berhenti cuma mubah saja. Artinya cuma bebas, boleh saja kita lakukan. Contoh tadi kita sebut jalan-jalan. Jalan-jalan tadi kan boleh. Tergantung jalan-jalannya untuk apa berarti. Kalau jalannya cuma sekedar main-main saja, nggak habiskan waktu, berarti boleh. Namun kalau jalan-jalannya itu sampai meninggalkan sholat, sampai minum minuman keras, sampai main judi, sampai lakukan hal yang haram yang lainnya, berarti jalan-jalannya hukumnya apa? Haram. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Maka di sini ngandung pelajaran apa? Mubah itu lakukan sekadarnya saja. Dan perhatikan tujuannya apa. Dan juga jangan berlebihan. Ada yang mubah bisa berbuah pahala. Tidur itu bisa berbuah pahala. Kapan tidurnya berbuah pahala? Kapan tidurnya berbuah pahala? Dia tidur awal malam supaya bisa bangun subuh, bangun tahajud. Tidurnya pahala itu. Kapan tidurnya jadi tidak berpahala? Bahkan tidurnya bisa haram. Kapan Mas? Tidurnya jam 1 malam, akhirnya bangunnya jam 6, gak sholat subuh. Iya kan? Karena sebab tidur ini membuat dia itu jadi terlambat bangun. Dan dia itu begadang sampai jam 1, gak ada tujuan apapun. Cuma sekadar ngobrol saja. Kalau anak-anak muda apa? Oh, nonton bal-balan saja. Nanti pas malam minggu nanti ini. Waktu habis itu. Itu tadi yang tadi kita sebut kaidah ya. Al-wasail laha hukmul maqasid. Hukum perantara itu sama dengan hukum apa? Tujuan. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Ini para ulama sebutkan kaidah-kaidah ini dalam buku
kaidah-kaidah fikih. Al-qawaid al-fiqhiyah. Saya lagi nyusun buku ini nih, belum rampung. Ya, mudah-mudahan nanti pas kalian libur Desember nanti ada daurahnya. Bisa ikut. Sekalian dengan bahasa Arab. Mau ikut bahasa Arab lagi nggak? Nah, mau ikut? Nah, bahasa Arab tak lanjutkan nanti muyasar sampai rampung, tambah lagi tadi. Nanti ada daurah lagi nanti di sekitar tanggal 25 itulah, pokoknya minggu-minggu itu. Nanti ada kajian pesantren kilat istilah kita kan. Nah, terus sampai nanti tanggal 25 itu akan diisi oleh Ustadz Aris Munandar. Juga bahas sebuah kitab nantinya. Saya bahas nanti kaidah fikih kalau ini memang sudah selesai. Nah, balik lagi tadi. Baca hadis berikutnya. Dalam hadis disebutkan, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanyai mengenai umurnya di manakah ia habiskan, ilmunya di manakah ia amalkan, hartanya bagaimana ia peroleh dan bagaimana ia di mana ia infakkan, mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Faid. Sebentar, hadisnya dulu. La tazulu qadama 'abdin. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak yaumal qiyamah pada hari kiamat hatta yus'ala sampai ia ditanya an umrihi fima afnah, umurnya itu habis untuk apa, wa an ilmi fima fa'ala, untuk ilmunya dimanfaatkan untuk apa, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, untuk hartanya dari mana dia usahakan dan untuk apa dia manfaatkan, wa an jismihi fima ablah, dan ditanyakan juga untuk badannya, tubuhnya di manakah usang. Artinya badannya ini dipakai untuk apa? Berarti tentang masalah umur tadi, waktu itu akan ditanya terus. Waktu muda ditanya habis untuk apa? Ngaji, punya ilmu, ilmu tadi ditanya lagi, ilmu ini diamalkan enggak? Kerja, dia cari nafkah, nafkah itu ditanya, harta ini ditanya dua. Yang pertama, dapatnya dari mana? Yang kedua, dimanfaatkan untuk apa? Harta ditanyakan dua ya, beda dengan ilmu. Kalau ilmu diamalkan untuk apa? Kalau harta ditanyakan dua, diambil dari mana? Sumbernya dari mana? Yang kedua, disalurkan untuk apa? Kalau sumbernya bermasalah, rizki haram itu namanya. Terus sudah dapat rizki halal, namun disalurkan untuk yang haram, jadi haram juga. Ditanya nanti. Berarti kalau kaitannya dengan harta kerja, yuk cari kerja yang halal. Sudah dapat gaji, gajinya ya dimanfaatkan juga untuk hal yang halal, bukan hal yang haram. Kemudian mengenai tubuhnya, dihabiskan untuk apa? Apakah cuma jalan-jalan saja? Apakah untuk hal duniawi saja? Ataukah itu untuk ibadah? Untuk dekatkan diri pada Allah, waktu mudanya badannya ini gunakan fisiknya untuk tolabul ilmi, ngaji, fisiknya ini untuk bantu orang, fisiknya ini untuk ya beri manfaat pada orang lain gitu. Itu semua akan ditanyakan. Terus perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Faid berkata, menyanyikan waktu itu lebih parah dari kematian. Karena menyanyikan waktu memutuskan dari mengingat Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Idha'atul waqti asyaddu minal mauti li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah wal mauti yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Kalau menyia-nyiakan waktu memutuskan kita dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Kalau kematian cuma memutuskan kita dari dunia saja dan tinggalkan orang-orang yang ada sekitar kita.
Maka menyia-nyiakan waktu lebih parah dari sisi ini. Jadi akhirat lupa. Jadi hal yang manfaat juga jadi tertinggal. Untuk amal-amal soleh untuk akhiratnya juga tidak ada. Namun kalau kematian cuma badannya itu lepas dari dunia saja. Maksud kalimat Ibnu Qayyim di sini adalah kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, terus untuk waktu sia-sia coba lihat dosa anak muda. Baca. Dosa anak muda. Pertama, durhaka kepada orang tua. Nah, durhaka pada orang tua. Bacakan dosanya. Dalam ayat disebutkan, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kata imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika orang tuamu telah menginjak usia tua, salah satunya atau dua-duanya, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali berkata ah. Ah di sini tanda tidak mau nurut. Walatan arhuma, jangan membentak orang tua. Artinya tidak boleh bersuara keras pada orang tua, tidak boleh menyangga perkataan orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah pada orang tua dengan kata-kata yang mulia, yang baik. Coba lihat keterangannya. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, yang dimaksud dengan ayat di atas, janganlah berkata ah jika kalian melihat sesuatu dari salah satu atau sebagian dari keduanya yang dapat menyakiti manusia. Akan tapi bersabarlah dari mereka berdua. Lalu raihlah pahala dengan bersabar pada mereka sebagaimana mereka bersabar merawatmu kala kecil. Nah, solusi berbakti pada orang tua di garis bawahi itu bersabar. Orang tua mau kata-katakan jenengan kasar, tugas anak cuma sabar saja, nggak bisa balas. Akhirnya orang tua emosi besar lagi, caci maki jenengan, tugasnya juga cuma satu, sabar saja. Nahan itu, nggak bisa dibalas apapun. Ini demi menghargai jasa orang tua yang telah rawat kita ketika kecil. Kita nangis-nangis pun, rengek-rengek pun itu, orang tua nggak bantah kita itu. Bayi itu masih usia 1 bulan, 2 bulan, nangis-nangis, bangunkan orang tuanya malam-malam, orang tuanya nggak mungkin marah. Maka ketika dia sekarang umurnya malah kondisinya seperti kita itu lagi bayi, artinya kok kata-katanya kayak gini buat kita itu jadi kok sakit. Tugasnya cuma sabar saja. Di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Coba lihat apa kata uf tadi dalam ayat, artinya apa? Uf atau ah tadi? Baca di bawahnya. Mengenai maksud berkata uf atau ah dalam ayat dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, segala bentuk perkataan keras dan perkataan jelek pada orang tua. Nah, ini semua bentuk perkataan keras, kata-kata keras, kasar, dan perkataan jelek. Ini kapan dilakukan? Kalau anak muda saat ini itu saat dolanan HP, saat main game. Orang tua panggil-panggil, kadang ada yang nggak jawab, ada yang juga jawab bilang sebentar, ada yang jawab kasar-kasar lagi pada orang tuanya ketika itu, cuma gara-gara masalah ini saja. Tanda tidak beradab pada orang tua. Coba lihat perkataan Mujahid. Mujahid rahimahullah mengatakan, tidak sepantasnya seorang anak menahan tangan kedua orang tuanya yang ingin memukulnya. Begitu juga tidak termasuk sikap berbakti adalah seorang anak memandang kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Barang siapa yang membuat kedua orang tuanya sedih, berarti dia telah mendurhakai keduanya. Lihat bentuk-bentuknya sini ya, memukul orang tua nggak boleh. Bentuknya lagi, anak memandang orang tua dengan pandangan yang sinis. Seperti jenengan kalau lihat teman aja kalau lagi emosi gitu, pandang saja orang tua ini, belum kalimat loh, belum keluar kata-kata, itu sudah dianggap durhaka.
juga sampai di sini membuat orang tua itu sedih. Sama, ini bentuk durhaka pada orang tua menurut Imam Mujahid. Terus Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar pernah ditanyakan mengenai perkara yang termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Beliau mengatakan, apabila orang tuamu memerintahkanmu dalam suatu perkara selama bukan dalam maksiat, namun engkau tidak menaatinya, berarti engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan terhadap keduanya. Idza amaraka waliduka bi syai'in falam tuti'huma faqad akaktahuma al-uquqa kullahu. Jika orang tua memerintahkan kepadamu apapun itu, bisyai, apapun itu, falam tuti'huma, lantas engkau tidak mematuhinya, maka itu sudah dianggap sebagai bentuk durhaka. Diperintahkan sederhana saja, beli sesuatu, bilang nggak mau, sudah durhaka itu. Pokoknya nggak manut dulu, ini selama ini bukan maksiat, nggak mau dituruti, sama, itu sudah dianggap bentuk durhaka. Terus baca lagi di atasnya. Kedua, pacaran kedua, apa dosanya? Pacaran, suka nonton video porno hingga onani dan berzina. Nah, ini anak-anak muda zaman now ini sekarang ini. Wes, baca. Dalam ayat disebutkan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, sekarang lihat keterangan Imam Ibnu Katsir Al-Isra ayat 32. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa Allah melarang zina dan mendekati zina, serta dilarang pula berbagai penyebab yang dapat mengantarkan kepada zina. Lihat, Allah melarang zina dan melarang mendekati zina. Wala taqrabu zina. Itu dikatakan situ, janganlah mendekati zina. Serta dilarang pula berbagai penyebab yang dapat mengantarkan pada zina. Tadi kita kayak bahas al-wasail laha hukmul maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Nah, sekarang ini tujuannya zina nih. Apa perantara menuju zina? Yang jadi perantara sampai bisa terjadi zina apa saja? Mas jawab. Jujur bae ora apa-apa. Apa? Sampai bisa terjadi zina tadi apa? Awalnya dulu apa? Apa? Kenalan dulu. Iya toh? Kenalan dulu. Masa nggak kenal kok bisa terjadi? Terus apa meneh? Apa, Mbak? Apa? Janjian. Apa kenalan bisa langsung janjian? Enggak, dia komunikasi dulu. Komunikasi. Iya toh? Komunikasi dulu, kontakan dulu. Setelah itu apa lagi? 3. Apa? Ketemuan, janjian. Terus apa lagi yang keempat? Dekat-dekat. Bersentuhan, iya kan? 4. Terus apa lagi yang kelima? Cinta monyet. Cinta pokoknya tidak ada. Wah, kamu itu memang spesial sekali bagi saya. Pokoknya yang keluar kata kalimat-kalimat gombal dulu ini 5. Iya kan? Sudah ditaklukkan tadi si perempuan. Sudah, coba dengan kata-kata saja. Sudah KO dia. Baru terjadilah apa yang terjadi. Perantara dulu itu ada, enggak ada itu ujungnya langsung itu zina di sini. Ini haram itu enggak. Ada perantara dulu, ini wasailnya ada. Maka kalau ini jadi perantara, yang tadi hal tadi jadi perantara menuju zina, apa hukumnya kalau begitu? Dari yang tadi dilakukan itu apa tadi? Jawab boy. Apa? Hukum zina tadi apa? Haram. Berarti perantaranya tadi semuanya apa? Haram. Wes kejawab. Terus sudah pakai kaidah tadi al-wasail laha hukmul maqasid. Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Berarti boncengannya gimana? Oh enggak, kamu di depan, saya di belakang. Kita jaraknya nanti 50 cm, yang enggak boleh dekat-dekat gitu. Selamat itu? Itu di dunia nyata ada kayak gitu? Oh enggak. Lewat polisi tidur juga tetap kena itu. Tetap masuk masalah di situ. Maka nggak boleh dekat-dekat. Wanita itu benar-benar bahaya. Fitnahnya luar biasa. Ada seorang ahli ibadah saja 60 tahun
60 tahun ibadah terus, itu kisah Barsisa. 60 tahun di tempat ibadahnya Sauma'ah. Itu di tempat yang orang-orang sebut itu biara di situ. Tempat ibadah terus nongkrongin tempat ibadah. Setan cari langkah gimana untuk menyesatkan orang ini. Pertama didekatkan pada wanita. Kok bisa dekat pada wanita? Kebetulan Barsisa ahli ibadah ini biasa ngobati orang. Kita sebut dukun lah. Dia itu biasa ngobati orang. Kemudian setan berbicara, ada seorang wanita dia buat jadi gila. Karena alasan pengobatan, Barsisa ahli ibadah tadi dekat-dekat dengan dia. Tujuannya ngobati. Karena makin dekat dengan ahli ibadah ini, terjadilah perzinaan. Akhirnya perempuan itu hamil. Untuk menutupi tadi aibnya, perempuan tadi malah dibunuh. Supaya tertutup lagi aib ini, dikubur lagi. Setan cari langkah lagi. Ini gimana biar saudara perempuan ini bisa tahu kalau ahli ibadah tadi yang bunuh dia. Maka setan datangi 4 saudaranya, saudara perempuan ini, kemudian mimpikan semuanya sama, bahwasanya tadi yang ngobati itu telah membunuh dia, sebelumnya dihamili, terus sekarang dibunuh, terus ada di kuburnya di tempat yang ini. Diberitahu nama tempatnya. Bangun pagi-pagi, keempat saudara ini cerita bareng, ceritanya ternyata mimpinya sama. Akhirnya mereka minta pada raja untuk memberikan putusan pada Barsisa ahli ibadah tadi. Sebelum diberikan putusan eksekusi mati atau sebelum eksekusi mati dilakukan, karena dia sudah bersalah di situ, setan goda lagi. Jika kamu mau selamat, saya ini sebenarnya menyesatkan kamu. Kamu cuma lakukan satu syarat saja, sujud di hadapan saya. Artinya sujud di hadapan setan. Maka tidak ada jalan lagi. Kemudian Barsisa ahli ibadah tadi itu sujud di hadapan setan. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian setelah dia kufur, Barsisa tadi ahli ibadah itu kufur. Padahal sudah ibadah berapa tahun tadi? 60 tahun sudah ibadah. Setelah dia itu kufur, maka setan katakan, inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku sungguh takut kepada Allah Rabbul alamin. Setan pergi dari dia. Akhirnya dia dieksekusi mati. Mati dalam keadaan kufur karena sujud pada setan. Coba lihat langkah setan itu luar biasa sekali itu loh. Dirai-rai dulu alasan pengobatan, akhirnya dekat ngobati, akhirnya berzina. Ada langkah-langkah dulu. Perantara dia lakukan dulu, baru nanti sampai pada tujuan, yaitu apa? Zina. Akhirnya bunuh si wanita, akhirnya itu ujung-ujungnya sujud pada setan. Terus baca lagi hadis. Ini tentang larangan berdua-duaan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Tentang masalah melihat aurat, iya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang laki-laki berada dalam satu selimut dengan laki-laki lain. Janganlah pula seorang wanita berada dalam selimut dengan wanita lain. Nah lihat, apa maksudnya hadis ini? Kan tadi disebut dosanya itu adalah pacaran, suka nonton video porno. Nah kalau nonton video kayak gini kan lihat aurat orang. Laki-laki padahal tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Nah dia punya masalah di situ. Terus lihat lagi hadis yang berikutnya. Adapun melakukan onani berarti tidak bisa menjaga kemaluannya. Dalam ayat diperintahkan, dan janganlah dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, walladzina hum li furujihim hafizun. Itu angkanya kebalik 29 30 31.
walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka itu jaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali salurkan pada tempat yang benar, yaitu pada istri-istri mereka, au amma malakat aimanuhum, atau budak yang dimiliki, fa innahum ghairu malumin, seperti itu tidak tercela. Faman ibtagha wara dzalika, siapa yang cari selain itu, dia salurkan selain untuk istrinya, dia salurkan untuk onani, nah itu namanya selain itu, faulaika humul adun, berarti dia termasuk orang yang melampaui batas. Maka yang melakukan onani termasuk orang yang melampaui batas. Hukumnya apa berarti? Haram. Terus sekarang yang ketiga, dosa anak muda yang ketiga. Ketiga, sholat masih bolong-bolong. Sholat masih bolong-bolong. Zuhur iya, asar iya, pas di sekolah. Subuh enggak. Pulang maghrib iya, isya sudah tidur. Besok terulang lagi hal yang sama. Ya, subuh enggak lagi, isya enggak lagi. Nah, ini sholat bolong-bolong di sini. Ancamannya apa? Lihat dari Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Nah, lihat. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Batasan antara orang dan kesyirikan dan kekafiran, berarti orang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran, maka di sini katakan salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia terjatuh dalam syirik, dia terjatuh dalam kekafiran. Itu menunjukkan satu sholat saja ditinggalkan terjerumus dalam syirik, terjerumus dalam kekafiran. Lalu yang terakhir, solusinya untuk anak muda, ayo ngaji untuk perbaiki diri. Baca. Sengsaranya anak muda adalah kalau jauh dari agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat membenci orang zat-zari atau orang sombong, jawat, rakus, lagi pelit, suka teriak di pasar, bertengkar, berebut hak, bangkai di malam hari, tidur sampai pagi, keledai di siang hari, karena yang dipikir hanya makan, pintar masalah dunia namun bodoh masalah akhirat. Lihat, innallaha yabghidu kulla ja'dhari jawazin sakhabin fil aswaki jaifatun bil laili himarun bin nahar alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Allah sangat membenci yang pertama orang yang ja'dhari, orang sombong. Lalu jawaz, rakus dan pelit. Kemudian sakhabin fil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Maksudnya di sini bertengkar, berebut hak orang lain. Terus jaifatun billail, malam hari itu seperti bangkai, tidur terus, nggak bangun subuh. Terus himarun bin nahar, seperti keledai di siang hari. Keledai apa? Ya cuma mikir perut, cuma mikir urusan makan. Kemudian alimun bid dunya, pintar sekali masalah dunia. Mau tanya fisika dia bisa, mau tanya biologi dia bisa, matematika dia bisa, geografi bisa, semua itu bisa dunia. Namun apa? Jahilun bil akhirah, dia jahil, bodoh, tidak paham untuk urusan akhirat. Disuruh sholat nggak becus, suruh sholat, sholatnya masih nggak benar. Disuruh baca Al-Quran, ya masih terbata-bata. Iqra 1 saja belum selesai. Namun kalau tanya urusan dunia, Masya Allah pintarnya. Semua bahasa dia bisa. Mau Inggris kayak Arab kayak, oh Arab nggak mungkin, masa nggak sholat ya. Inggris bisa, Jerman bisa, Prancis bisa, macam-macam bisa. Jepang bisa, Cina bisa ya. Tanya untuk urusan agama, nggak tahu. Kan sangat aneh. Dunia pintar, akhirat nggak ada apa-apa di situ. Harusnya dunianya ada, akhiratnya juga harus lebih ada lagi.
Jangan jadi orang yang apa tadi? Tadi malam hari seperti bangkai. Apa tadi? Banyak tidur. Siang hari seperti himar. Seperti apa? Keledai. Apa keledai? Ya, cuma mikir perut saja. Ibadah mana? Ibadah gak ada. Ngajinya gimana? Ngajinya gak ada. Majelis ilmunya gimana? Wallahu alam, saya gak tahu majelis ilmu. Saya gak pernah hadiri itu majelis ilmu. Nah, ini sifat anak muda yang jelek seperti itu, maka diubah. Sekarang jadi anak muda itu yang mau menimba ilmu agama, terus belajar sehingga menjadi anak-anak muda yang nanti berhasil dan sukses insya Allah. Demikian yang kita bahas. Monggo jika ada yang mau bertanya. Sambil ada pertanyaan lewat kertas, monggo ada yang nanya langsung. Ada yang nanya langsung? Putra, Putri, nanya langsung. Apa hukum pekerjaan yang halal tapi cara masuknya dengan suap atau sogok? Pekerjaannya ini suap atau sogok yang dilakukan untuk perantara. Perantaranya cuma dibatasi mubah saja. Kalau perantaranya haram, maka tujuan pekerjaannya juga jadi haram. Sebagai seorang muslim, kita sosialisasi dengan tetangga atau orang lain. Serawung. Apabila kumpul-kumpul pemuda di sekitar tempat tinggal cenderung banyak maksiatnya, gimana sikap kita? Gimana cara sosialisasi yang benar? Berarti kalau ada maksiat ditinggalkan, tidak kumpul-kumpul, tidak dukung. Namun kalau tidak ada maksiat di situ, kumpul. Kalau ternyata di sini sulit di ini, maka jenengan hadir, namun dengan teman-teman yang jelek di sini kurangi, pindah. Mungkin gabung dengan bapak-bapak yang biasanya di masjid gitu, nggak gabung sama anak-anak muda yang rusak, biar tidak terpengaruh dengan kejelekannya. Ustadz, teman saya pacaran, dia tahu hukumnya haram, namun tetap nekat karena orang tua mendukung. Selain itu lingkungannya juga mendukung. Lantas apa yang harus saya lakukan? Kok kamu yang bingung? Karena saya sudah jaga jarak dengannya karena takut terpengaruh. Ya sudah, kamu tinggalkan dia saja. Kalau sudah nasihati nggak bisa. Tugas kita cuma nasihati. Yang penting sudah beritahu, oh pergaulan tuh kayak gini nih. Ya, pergaulan dijaga, nggak bebas. Dan orang nanti kena masalah, sudah punya ilmu, ilmunya nggak mau diamalkan. Jadi pelan-pelan ilmu itu diamalkan. Apakah ada dalilnya sholat sunnah awabin? Kalau ada, apa keutamaannya? Sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib. Dalilnya lemah. Yang benar sholat awabin itu cuma sholat duha. Nabi SAW mengatakan untuk sholat duha, beliau sebut sholatul awabin hina tarmidul fisal. Sholat awabin itu ketika anak unta sudah merasakan panasnya matahari. Ini jadi dalil sholat duha, nama lainnya sholat awabin. Dan ini jadi dalil juga sholat duha dilaksanakan ketika matahari sudah semakin panas. Itu paling afdal. Yang tidak membatalkan wudhu saat bersentuhan dengan lawan jenis itu apa? Berlaku juga selain mahram. Berlaku juga selain mahram, tidak membatalkan wudhu kalau menjadikan pendapat bersentuhan dengan lawan jenis tidak batal. Jadi berlaku juga untuk selain mahram. Yang penting tidak sengaja. Ustadz, tolong nasihati kami bagaimana harus bersikap. Karena sebagai mahasiswa kami sedang merasa sedikit membenarkan sikap tersebut, yaitu demo. Karena banyak di antara teman kami yang ikut berkoar-koar. Kamu sabar-sabar saja, diam saja. Saya mau bahas hukumnya, soalnya di sini rawan, lagi rame-rame kamu lagi tanya. Nggak tanya-tanya sebelumnya gitu. Nanti saya direkam, nanti saya rekam saya, nanti viral lagi di situ. Nanti saya dikira apa gitu. Pokoknya kalau saya nggak pernah ikut kayak gitu, waktu jadi sia-sia.
Cukup saja dengan cara-cara yang baik aja lah nyampaikan. Tidak perlu dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran agar tidak mudah lupa? 1. Banyak mengulang-ulang. 2. Tinggalkan maksiat. Sifat hafalan Al-Quran itu bisa melekat kuat adalah 2 tadi. Hafalannya diulang-ulang terus. Ulang-ulang saja masih lupa. Kemudian yang kedua, maksiat ditinggalkan. Hukum nonton anime itu termasuk makruh atau mubah? Pinter ini pertanyaannya ya. Animenya apa? Kalau di situ ada mengumbar aurat, hal-hal yang diharamkan, maka itu tujuannya berarti, maka nontonnya jadi bermasalah. Kalau tidak ada hal yang bermasalah, maka hukumnya kembali jadi mubah. Apakah dosa zina itu akan terus mengalir walaupun sudah meninggal? Tidak. Dosa zina kalau cuma untuk dirinya sendiri maka berlaku untuk dirinya. Maka hukumannya untuk dirinya saja. Mengucap tahmid. Tahmid berarti alhamdulillah, dan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika anaknya wafat, itu maksudnya apa Ustadz? Yaitu dia ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang ucapkan seperti ini, lihat kata awalnya diawali dengan alhamdulillah. Maka kalau ini terjadi, ya, kalau ini terjadi, dia ucapkan seperti itu, anaknya meninggal, maka kata Nabi SAW, dia akan dibangunkan rumah di surga yang namanya Baitul Hamdi. Namanya apa? Baitul Hamdi. Bait rumah. Hamdi, hamdi itu pujian pada Allah. Dari kata alhamdulillah. Maka siapa yang bersabar dengan kematian anaknya lalu dia ucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun berat dia sabar tadi, maka akan dibangunkan Baitul Hamdi di surga. Saat ini banyak orang yang berzina. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang berzina? Apakah melihat orang berzina itu dosa? Kok kamu lihat? Ingatkan kayak begitu. Bilang takut pada Allah. Itu musibah kayak begitu. Oh, nggak boleh diamkan kemungkaran, nggak boleh. Ya, ingatkan. Ustaz, apa maksudnya agama adalah nasihat untuk Allah, kitab dan Rasulnya? Maksudnya wujudkan kebaikan terkait dengan hak Allah, terkait dengan kitab, terkait dengan Rasul. Bukan maksudnya kita nasihati Allah, bukan. Nasihat untuk Allah maksudnya wujudkan kebaikan terkait dengan hak Allah. Apa? Ikhlaskan ibadah pada Allah, mentauhidkan Allah. Kalau terkait dengan kitab, kitab suci kita jaga, kitab suci kita amalkan. Terkait dengan Rasul, Rasul kita ittiba, kita ikuti tuntunannya. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya menasihati, nah maksudnya wujudkan kebaikan. Bagaimana caranya kiat-kiat untuk melafalkan huruf ain ketika diberi harokat fathah ai atau disukun na'budu? Karena banyak yang masih kesulitan. Seperti tadi, ini biasakan saja di sini. Cuma masalahnya kalau jenengan itu ketika kecil di TPA itu, karena masalahnya sebagian orang itu sulit untuk ucapkan ain, maka diganti nga. Nah sekarang ini diralat, yang ini tetap ain itu hurufnya ya dibaca ain, maka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terutama yang kaitannya dengan surat Al-Fatihah diperbaiki dulu. Jangan sampai masih baca alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Ganti alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, gimana kalau kita lagi sholat sendiri, terus di depan kita tiba-tiba ada orang yang lewat? Apa yang harus saya lakukan? Kalau itu di area sujudmu, kiblat mana kiblat? Sana ya? Ini pas, ini Pak. Nah, ini pas area kita sujud. Minta berdiri, ini area kita sujud nih. Dia lewat pas depan sini area kita sujud. Maka boleh dicegah.
Yang penting yang ini tahu, yang lewat tahu. Terus kalau di luar area ini berarti dia lewat sini ya. Dia lewat sini, boleh. Karena sudah lewat area sujud. Dia lewat belakang juga, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh cuma apa? Yang area berdiri dan area apa? Sujud. Ini areamu nih. Kamu bisa cegah kalau ada yang lewat. Nabi katakan mending dia diam selama 40. Ada penegasan 40 tahun daripada dia lewat ini orang yang sedang sholat. Begitu. Jika seorang awat diperintahkan untuk berenang, apakah boleh renang? Boleh, namun sesama perempuan-perempuan. Paham akhwat? Ada kolam renang di Wonosari kayak gitu? Ada? Nah, pokoknya hukumnya kayak gitu. Jika sholat rawatib tidak 12 rakaat bagaimana? Rawatibnya sunnah. 12 rakaat punya keutamaan akan dibangunkan rumah di surga. Bolehkah muslimah menjadi seorang perawat? Boleh sekali. Berarti boleh kuliah juga di jurusan keperawatan. Apa hukum menampakkan aurat kepada sama wanita? Bukankah kepada sama wanita muslim itu mahram? Mahram itu istilahnya apa mahram? Apa mahram? Yang tidak boleh dinikahi. Maka pembahasannya bukan sesama wanita. Pembahasannya itu dengan lawan jenis. Kenapa di hadis tadi tidak boleh melihat aurat wanita lain? Nah, ini bukan pembahasan mahram ini. Kalau aurat sesama wanita itu antara pusar sampai lutut. Aurat laki-laki dan juga sesama laki-laki antara pusar sampai lutut. Selain ini masih boleh dilihat. Itu maksudnya. Kalau mahram ini pembahasan lain. Ini cuma dengan lawan jenis pembahasannya. Pernah ya kemarin kita bahas mahram ya. Total ada berapa kemarin? 14 atau 15 itu ya. Nah, itu mahram. Bagaimana jika kita disuruh orang tua untuk membeli rokok, sedangkan rokok itu pemicu penyakit? Nah, tujuannya tadi apa? Rokok ya. Akibat rokok ini apa? Penyakit kan? Berarti kamu lakukan perantara ini, beli itu kan perantara kan? Sama dengan miras tadi. Kalau rokoknya masalah, berarti belinya juga masalah enggak? Masalah juga. Sekali-kali dakwahi orang tua namun pelan-pelan. Bagaimana jika kita seorang wanita ikut bersosialisasi kumpul dengan karang taruna tapi sampai malam? Wanita nggak baik keluar sampai malam. Terus kalau mau bergaul cuma sesama wanita saja lebih aman. Wallahu a'lam. Misalkan kita punya tanggung jawab sedangkan tanggung jawab tersebut bertentangan dengan Islam, bolehkah lari dari tanggung jawab tadi? Wallahu a'lam. Ini tanggung jawabnya apa dulu? Dirinci. Jika di sekolah wes ditunda sih. Dosa atau tidak jika kita menampakkan aurat ke sesama jenis dalam suatu kepentingan, misalnya tes kesehatan? Kalau darurat saja, kalau nggak darurat nggak boleh. Saya berkecimpung dalam bidang sekolah memasak. Ada satu kasus di mana saya harus memasak suatu masakan dengan menggunakan cairan sejenis homer, namun tidak mencicipi makanan tersebut. Bagaimana hukumnya terkait dengan kasus tersebut, Ustadz? Apakah termasuk hukum perantara yang haram? Perantara yang haram karena gunakan homer. Ini biasanya ini pakai rum atau sejenis itu. Ketika buat kue, rum masuk jenis homer. Maka rum tidak boleh digunakan walaupun nantinya ketika kue misalnya dipanggang, titik-titik alkohol itu berapa tuh alkohol? Mas, titik-titik alkohol berapa? Titik-titik air berapa? Titik-titik air berapa derajat Celcius? 100. Alkohol berapa? 80. Berarti di bawah kan? Berarti kalau ada air dan alkohol, mana yang lebih duluan menguap? Alkohol tadi. Namun biasanya yang buat kue dengan adanya rum di situ akan merasakan rumnya masih tetap ada.
Ya, pakai rum dengan tidak nanti beda. Kalau ada rum walaupun sudah dipanggang kuenya, rumnya masih tetap dia rasakan. Berarti masih ada sisa-sisa dari rum tadi. Maka tidak boleh digunakan karena bagian dari khamar. Apabila melanjutkan pendidikan di luar sedangkan wanita fitrahnya di rumah, lalu bagaimana Ustadz, apakah masih diperbolehkan? Kalau tidak safar boleh. Kalau itu dengan safar, ketika pergi safarnya ditemani oleh mahramnya. Makanya kalau wanita kalau mau kuliah di Jogja saja aman-aman, bukan safar. Bolehkah kita menjadi makmum orang yang sholat? Makmum orang yang sholat, sedangkan orang tersebut makmum masbuk. Gimana ini? Bolehkah kita menjadi makmum orang yang sholat, sedangkan orang tersebut makmum masbuk? Mungkin dia lagi teruskan sholat ya, ada makmum, ada yang belum sholat datang, terus nepuk pundaknya mau bermakmum lagi dengannya, boleh. Namun kalau ada kemungkinan buat jamaah baru, lebih bagus buat jamaah baru dengan jamaah yang sama-sama telat. Apakah pekerjaan menjadi PNS itu haram? Boleh-boleh saja, enggak masalah. Saya punya teman ikhwan dan akhwat sudah ngaji, katanya tidak pacaran tetapi selalu saling perhatian dan sering terlihat mesra dan berboncengan motor. Sudah dinasihati tapi masih terus lanjut, bagaimana baiknya? Ya mungkin adik kakak, saudara ketemu ketika gede berarti ya. Apa mau ini kayak gimana coba? Apa mau pacaran Islami juga? Hah? Yang tadi yang jaraknya 50 cm tadi yang saya sebut kayak gitu. Sudahlah, tobatlah pada Allah, nggak usah cari-cari alasan. Apa hukumnya main game? Hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Kalau tujuannya waktunya jadi sia-sia, sholat yo enggak, ini yo enggak, maka jadi main gamenya jadi masalah. Namun kalau cuma sekadarnya saja, boleh nggak? Boleh. Ya, kamu yang jawab berarti karena kamu senang main game. Ya sekadarnya saja, jangan melampaui batas. Ustadz, di sekolah istirahatnya hanya 15 menit. Waktu ini kadang hanya habis buat saya makan, gak sempat duha. Terus bagaimana Ustadz? Yang mana saya sudah tahu ilmunya. Dia berarti pilihannya apa? Makan atau sholat duha. Makan bisa 5 menit gak? Ini istirahatnya jam berapa? 9.30. Hah? 9.30. Berarti kan sebenarnya bukan makan berat kan? Iya kan? Makan ringan aja kok, 15 menit lama banget. Masih bisa sholat duha. Saran saya tetap sholat duha, makannya seperlunya saja. Mbok diet-diet gitu loh. Kenapa wanita nggak boleh nonton film Korea? Apa mudaratnya? Saya belum jawab, dia sudah jawab sendiri, coba lihat. Mudaratnya apa? Satu, mudaratnya kamu kebanyakan lihat wanita laki-laki yang cuma kamu lihat face-nya saja, tergoda dengan laki-laki tadi. Yang kedua, nanti ujung-ujungnya bandingkan dengan ikhwan-ikhwan yang ada di Gunung Kidul dengan putra-putra ya. Kono irengnya bukan main. Yang ini gua banding-bandingkan. Ketika misalnya mau menikah, dia banding-bandingkan nih. Ki ora ono bandingan nih ya. Mas-mas kalian gak akan laku nanti. Banding-bandingkan kayak gitu. Ya, ada masalah-masalah yang lainnya lagi ada. Contoh-contoh yang gak baik banyak di situ. Makanya stop lah nonton film-film Korea. Sebenarnya mudarat berpacaran itu apa sih Ustadz? Apakah ada efeknya bagi orang tua? Saya nggak tahu. Efeknya bagi orang tua gimana? Namun orang tua akan menyesal nantinya ketika anaknya salah jalan. Orang tua jadi pembuka pintu ini, orang tua menyesal nanti ujungnya nanti kalau salah nih. Awal mungkin dia nggak ada masalah itu, ujungnya nanti baru dia menyesal itu. Kok terjadi kayak gini? Kok jadi hamil di luar nikah? Baru menyesal itu. Kenapa dari dulu buka pintu ini? Untuk yang menjalani nanti mikir-mikir sendiri. Kira-kira dosa nggak? Yang namanya dosa itu punya dua tanda. Tanda internal dan tanda eksternal. Tanda internalnya itu hati selalu bergejolak. Tanda eksternalnya kalau dilakukan depan umum malu.
Coba kamu pacaran depan umum aja lah gitu lah. Kis-kisan coba depan umum, berani nggak? Itu sudah jadi tanda saja dua ini. Kalau kamu nggak punya rasa malu, berarti hatimu sudah nggak ada lagi. Karena tanda dosa dua ini. Yang pertama tadi apa? Hati selalu bergejolak tadi kalau lakukan. Gelisah dia. Aduh, saya kok nyesal sekali lakukan kayak gini ya. Nyesal, dia penuh penyesalan itu. Ya, tanya sama yang pacaran itu, ada rasa penyesalannya? Ada. Kok kita kayak gini gitu. Yang kedua, malu dilihat orang. Itu dua ini yang Nabi SAW sebut dalam hadis An-Nawas bin Sam'an atau An-Nawas bin Sim'an. Nabi sebut seperti itu. Ustadz, jika ada pernyataan seperti ini, lebih baik tidak berjilbab tetapi berakhlak mulia, atau berjilbab namun tidak berakhlak mulia. Yang lebih bagus adalah jilbab berakhlak mulia. Nah itu, nggak usah pakai pilihan yang dua tadi. Berjilbab berakhlak mulia. Namun kalau ada yang akhlaknya kurang bagus namun dia berjilbab, dia sudah jalankan kewajiban nih pada Allah. Ya, dia sudah jalankan kewajiban. Akhlaknya nanti pelan-pelan akan menempa dia itu jadi lebih baik. Karena sifat amal baik itu selalu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sama dengan sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sama juga ketika wanita itu memakai jilbab seperti itu. Jadi jangan dengar kata-kata orang terus, sudahlah kamu jilbab itu belum lurus, itu kamu itu akhlakmu masih jelek. Gak usah peduli kata orang. Pokoknya pakai jilbab untuk jadikan diri lebih baik. Ustadz, bagaimana jika kita pernah melakukan kesalahan tapi kita sudah tidak melakukan tetapi tetap diungkit orang lain? Sudah tobat pada Allah, banyak berdoa pada Allah, minta maaf pada Allah, kemudian kalau ada yang bicarakan lagi biarkan saja, cuek dengan hal itu. Bilang kita sudah tobat, sudah, yang penting dia tahu seperti itu. Bolehkah memfotokopi kitab Ustadz? Misal fotokopi kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, apakah itu ilegal? Iya. Karena kitabnya gampang diperoleh. Kamu butuh nanti tak kasih gratis nanti. Ya, kitabnya ada, mudah sekali diperoleh itu. Kalau butuh belajar saya kasih nanti. Cara menghapus dosa zina gimana? Taubat. Taubat ada 3 syarat, sudah saya ulang-ulang. Yang pertama menyesal, yang kedua kembali taat, yang ketiga tidak mengulangi lagi. Mau tanya apa hukumnya memelihara hewan buas di Islam seperti serigala atau singa? Wong Gunung Kidul lagi mau tanya kayak gini. Jika itu untuk hobi, jika untuk menjaga rumah, jaga rumah nggak usah pakai singa. Aduh, buat timbang-timbang mudorotnya banyak kayak begini ya. Sampai harganya itu mahal, mudorotkan orang juga, orang yang melihara juga jadi bahaya. Orang-orang sekitar juga kalau lepas juga jadi bahaya kayak gitu. Ustadz, kalau ada teman yang suka sama suka, terus sudah dibilangin tapi terus-terusan deketin kita gitu. Jadi ada suka sama kita, terus sudah dibilangin namun terus dekatin kita, cuekin aja. Kalau dia WA terus blok nomornya. Wis, gampang. Kalau ketika daurah pakai sistem refill air di galon bagaimana Ustadz? Supaya tidak terlalu banyak memakai plastik. Aduh. Ini sediakan botol lagi nantinya. Gak semua punya botol. Terus kalau refill galon lagi butuh disediakan. Tunggu ada fasilitas dulu ya nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan. Ya. Ini karena masalah bukan menghadapi 10 orang, 20 orang. Kalau sedikit gampang. Ini menghadapi banyak orang sehingga kita butuh praktis. Mikir banyak butuh praktis. Waktunya singkat untuk ngurus orang kayak begini. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya makin lebih maju nanti insya Allah. Demikian ini yang bisa kami bahas untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari yang haram, diberi taufik untuk beramal soleh, jadi anak-anak yang soleh soleha, berbakti pada orang tua, dan Allah memudahkan kita untuk masuk jannah, dijauhkan dari siksa neraka, dan terus diberikan keistiqomahan. Demikian yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.